Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan jalan-jalan ke museum yang ada di Kalimantan Selatan, namanya Museum Lambung Mangkurat. Di sini kita akan berbincang mengenai rumah-rumah Banjar atau rumah Kalimantan Selatan ya. Di sini di Banjar kita punya macam-macam rumah Banjar. Salah satunya yang terkenal yang biasa digunakan oleh orang banyak ya. Biasanya sultan ya kalau zaman kerajaan. Nah, ini bentuknya ini ya. Ini kita membahas tentang etnografi Kalimantan Selatan. Dimana kalau berbicara tentang etnografi ini adalah berbicara tentang suku-suku ya. Nah, suku-suku bangsa atau suatu daerah yang menggambarkan ciri khas budayanya. Di sini pertama-tama kita bertemu dengan namanya rumah Banjar. Rumah Banjar yang dinamakan ini adalah namanya rumah Banjar Bubungan Tinggi. Di mana rumah adat Banjar yang ditempati khusus oleh keluarga bangsawan dibangun dari kayu ulin dengan ciri-ciri rumah di atas tiang. Atapnya menjulang tinggi ya. Nah, ini atapnya ciri khasnya menjulang tinggi. Terbuat dari kayu ulin. Dan ciri khas rumah Banjar ini juga adalah tongkat bawah kayunya itu mencapai hampir kurang lebih 8 meter ya. Kalau yang aslinya di rumah Banjar. Nah, ini bawah tongkatnya ya. Atau pondasi yang terdiri di rumah Banjar. Rumah ini dilengkapi dengan simbol-simbol semiotik yang diambil kepercayaan kuno suku bangsa Dayak Ngaju, antara lain pada ukiran jamang dan sungkul. Simbol-simbol nenek moyang ini menggambarkan kehidupan mitologi dari pohon kehidupan batang guring di mana leluhur mereka diyakinkan terlahir dari pohon kehidupan itu. Jadi di dalam rumah Banjar ini teman-teman sekalian ada namanya sungkul tangga, ada sungkul rumah ya. Ada sungkulnya, ada berbentuk seperti buah nanas, ada berbentuk seperti buah manggis, dan itu ada filsafat atau filosofinya ya teman-teman sekalian. Nah, ini rumah Banjar, rumah Bubungan Tinggi ya, atau rumah raja yang didiami pada waktu itu. Nah, ini teman-teman, kalau ini adalah dapurnya. Kalau ini anjungan namanya. Ini anjungan, ini anjung kiwa ya. Anjung kiwa ini biasanya dihuni atau didiami oleh putri raja ya. Kalau di sebelah kanan sana ini adalah anjung kanan, ini bagi putra raja yang belum menikah, sedangkan di anjung kiwa itu adalah, atau di anjung kiri itu adalah putri raja. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja sih yang terdapat dalam rumah Banjar ya. Nah, yang jelas di rumah Bubungan Tinggi itu ada mempunyai tawing halat ya, seperti ini. Nah, tawing halatnya ada bertulisan kalimat-kalimat Allah, adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini ada kaligrafinya ya, dan menggunakan kembang daun jaruju. Nah, sekarang kita mengenal isi-isi atau sebuah program
yang menggambarkan isi dalam rumah bubungan tinggi ya. Nah, mungkin teman-teman, nah di sini ya kurang lebihnya isi yang ada di rumah Banjar. Kita mulai dari depan mengenal. Yang di depan ini adalah namanya palatar. Palatar kalau bahasa Banjarnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah teras. Di depan itu adalah teras. Yang kedua di sini ini adalah namanya serambi muka. Serambi muka itu bisa disebut dengan bahasa Indonesianya adalah serambi depan, di mana di sini untuk ruang tamu ya teman-teman. Biasanya ada tamu-tamu itu ada di serambi muka ini untuk disambut. Nah, di serambi muka ini juga atau di serambi depan ini juga biasanya untuk berdiskusi untuk orang-orang umum ya. Misalkan datang rakyat untuk melapor misalkan ada kejadian apa di suatu tempatnya tersebut. Nah, biasanya di serambi depan ini biasanya untuk berbicara. Sedangkan masuk ke tingkat kedua, ini ada tingkat 1 ya, tingkat 2 lebih tinggi. Nah, di sini ada namanya penampik kecil atau kacil ya. Penampik kecil atau ruang tamu. Nah, biasanya ruang tamu di sini adalah ruangan yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan ruang serambi depan. Atau di yang lebih dikenal lagi dengan ruang tamu ya. Di sini ada biasanya tamu-tamu dari kerajaan atau dari orang bangsawan yang memang ada kepentingan khusus untuk kerajaan Banjar. Nah, yang selanjutnya di sini ada lagi namanya penampik besar, ada ruang pertemuan. Nah, biasanya di sini adalah untuk rapat-rapat besar atau rapat paripurna kalau sekarang ya, untuk panglima-panglima dan tokoh-tokoh pembesar lainnya di kerajaan. Sedangkan di sini tadi saya sudah katakan di sini ada Anjung Kiwa ya, di mana Anjung Kiwa ini bisa juga dikenal dengan Anjung Kiri kalau bahasa Indonesianya, di mana ini untuk tempat perempuan berada atau menginap ya, sini tempat tidurnya. Kalau di sini sebelahnya Anjung Kanan ini adalah untuk kamar laki-laki. Nah, tadi kan kita ada berbicara tawing halat nih teman-teman. Nah, tawing halat itu adalah ini ya, penghalat antara kamar sama ruang tamu dan sebagainya di sini. Nih, di sini adalah tawing halat yang dimana tawing halat itu ada bertuliskan kaligrafi atau tulisan-tulisan yang mengingatkan kita kepada Tuhan Sang Pencipta pada masa kerajaan Banjar yang beragama Islam yang sebelumnya adalah beragama non-Muslim. Yang di tengah di sini ini adalah namanya penampik dalam atau ruang keluarga ya. Ruang keluarga. Kalau yang di tengahnya nih ruang keluarga. Selanjutnya yang di sini ada di belakangnya lagi ini adalah serambi belakang. Nah, biasanya ini untuk tempat santai, tempat berbincang-bincang juga dan lainnya. Yang di belakangnya lagi di sini ada padapuran atau tempat memasak ya. Nah, di belakangnya sini lagi ada namanya karawat atau yang bisa dikenal dengan kamar anak perempuan yang kecil-kecil. Nah, rumah Banjar bawahnya tongkatnya kurang lebih 8 meter ya, meteran ya. Jadi bisa bermain-main di bawah rumah. Jumlahnya ini berjumlah tongkatnya ini 99 ya, teman-teman. Ini adalah mengambil dari filosofi nama-nama Allah berjumlah 99 Asmaul Husna. Nah, ini tongkatnya 99. Nah, rumah Banjar ini mungkin sudah jarang kita temukan, namun yang pasti masih ada sampai sekarang. Ini kalau tidak salah ada di Kampung Telok Selong, Kabupaten Banjar ya, Martapura, Kalimantan Selatan. Kurang lebih dari museum ini berjarak 9 sampai 10 km ya menuju rumah bubungan tinggi. Nah, ini termasuk sudah ya mulai cagar budaya. Nah, ya teman-teman.
Mungkin ini sedikit ya penjelasan tentang rumah Banjar, yang dimana rumah Banjar ini yang dulu digunakan oleh raja, seorang raja. Nah, biasanya di pemerintahan, kantor pemerintah juga menggunakan ada bumbungan tinggi ya, khususnya kantor pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kalian teman-teman sekalian yang ada di Kalsel atau di luar Kalsel bisa nanti melihat rumah bumbungan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video. Semoga teman-teman tertarik dan suka dengan video ini dan bisa menambah wawasan teman-teman mengenai macam-macam budaya yang ada di Indonesia ya, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton.